ini yang kita hadapi saat ini adalah bulan awal yang disebut bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal memiliki beberapa keistimewaan yang tentunya secara bahasa Rabi itu artinya musim semi. Ar-Rabi dalam bahasa artinya musim semi. Hampir secara keseluruhan bulan-bulan Hijriah itu dinamakan lantaran karena kondisi yang berada di Jazirah Arabia. Musim semi yang dimaksud adalah sesungguhnya berakhir sudah musim panas dan masuk ketika masuk mulai dingin, maka masuklah disebut sebagai musim semi. Disitulah kemudian pohon-pohon dan kembang-kembang itu mulai ditanam dan mengalami kesuburan. Namun ketika kita diingat dalam bulan yang disebut sebagai bulan Rabiul Awal, tentu memiliki keistimewaan. Di dalamnya Rasulullah dilahirkan. Di dalam bulan itu Rasulullah melakukan hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Di bulan itu pula Rasulullah menjumpai ajalnya. 3 peristiwa yang cukup untuk dijadikan sebagai alasan sesungguhnya bulan Rabiul Awal memiliki keistimewaan, waktu yang memang dipilih oleh Allah sebagai waktu pilihan. Dilahirkan hamba yang dicintainya, dihijrahkan Nabi dan Rasul yang diutus dan diwafatkannya hamba Allah yang dicintai. Disinilah kemudian kita diingatkan dan syukur kehadirat ilahi Rabbi. Di saat seluruh manusia di Jazirah Arabia memiliki keterbelakangan, di saat kezaliman dilakukan di mana saja, di saat ketidakadilan selalu dilakukan manusia kepada manusia lainnya, disitulah kemudian atas izin Allah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, sesungguhnya Siti Aminah pernah berkata, inni walladtuhu waqad adaa nuran lahu kusuran min kusuris Sam. Sesungguhnya ketika aku melahirkan putraku, aku lihat keluar dari perutku cahaya yang begitu sangat terang menderang. Keluar seraya cahaya itu kemudian menerangi seluruh istana-istana yang ada di kota Syam. Inilah sebagai sebuah pertanda, sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka dengan nikmat yang Allah berikanlah, yang telah Allah berikan kepada kalian semua, maka selayaknya yang kalian lakukan adalah ucapkanlah rasa syukur kehadirat ilahi Rabbi. Dari rentetan peristiwa hijrah dan kelahiran baginda Rasulullah SAW, salah satu inti yang paling dibawa oleh Rasulullah dalam risalahnya adalah bagaimana seorang manusia memiliki hati yang terus kebersamaannya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang diciptakan oleh Allah tak lain dan tak bukan, kewajibannya adalah hanya beribadah kepada Allah kapan dan di mana saja. Setiap langkah yang kita lakukan, setiap makan dan minum yang kita lahap dan kita minum, setiap pekerjaan yang kita lakukan, tentu itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala hati ini dan lisan yang kita punya kita lafazkan dengan lafaz yang paling agung, yaitu lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Di setiap event yang kita lakukan, kita bangun rasa kebersamaan seorang makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga disitulah Allah akan menurunkan ketenangan ketika seorang hamba beristiqamah dengan hatinya beribadah dalam setiap rangkaian kerja. Maka disitulah kemudian Allah akan mendampinginya. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah di setiap keseharian yang engkau lalui, niscaya Allah akan menjagamu.
Lihatlah kepada peristiwa Musa alaihissalam dan saudaranya Harun ketika ditantang oleh seorang Tuhan, dalam tanda kutip Fir'aun. Rasa takut, rasa segan, dan rasa yang menyelimuti ketakutan layaknya sebagai seorang biasa. Tidak pernah itu dilakukan oleh Musa dan Harun. Ketika seorang mukmin yang memiliki hati yang tenang, ketika dia merasa bahwasanya Allah akan terus menjaganya, maka tidak akan pernah takut, tidak akan pernah mundur, kecuali Allah akan memajukan dirinya dengan keberanian yang Allah berikan darinya. Lihatlah kepada sebuah tantangan yang diberikan Fir'aun kepada Musa dan Harun di hadapan para kaum, para penyihir. Disitulah Musa alaihissalam yang begitu sangat memiliki keyakinan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Sesungguhnya orang yang benar-benar yakin bahwasanya Tuhannya adalah Allah, kemudian dia beristiqamah, memiliki sifat yang disebut sifat yang tegar atas keberanian menumpas kebatilan. Disitulah kemudian pertolongan yang Allah berikan kepada Musa akhirnya terwujud. Ketika para penyihir melemparkan satu demi satu tongkatnya yang berubah menjadi ular dengan ilmu sihir manusia, namun Musa alaihissalam diberikan kekuatan dan mukjizat yang begitu sangat menakjubkan seluruh isi istana Fir'aun. Ternyata tongkatnya yang begitu besar berubah menjadi ular yang besar dan melahap semuanya. Lihatlah kepada Abu Bakar As-Siddiq, sahabat karib baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah, kemudian dijumpai dalam sebuah pegunungan di Gua Thur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas firman dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk dalam sebuah goa yang goanya itu berukuran sangat kecil. Disitulah rasa kemanusiaan Abu Bakar As-Siddiq yang mengalami ketakutan, tubuhnya bergetar, mukanya pun pucat pasi. Akhirnya dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lau anna ahadan ra'a qadamaihi la ra'ana." Ya Rasulullah, sungguh goa yang kita masuk ini hanya cukup untuk 2 orang. Ya Rasulullah, andaikan musuh Surakah itu melihat saja kakinya, andaikan Surakah yang mengejar kita, yang berada di hadapan kita saat ini, andaikan dia menolehkan matanya ke bawah, andaikan dia melihat kakinya, ya Rasulullah, sungguh gua ini teramat sempit, hanya untuk ditempati 2 orang. Andaikan Surakah itu melihat saja kedua kakinya, maka otomatis ya Rasulullah, kita akan terlihat, kita akan dibunuh. Ketakutan layaknya seperti manusia takut menghadapi kehidupan, layaknya manusia takut menghadapi takdir. Disitulah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menenangkan sahabat karibnya. Ma dhannuka nahnul itsnain wallahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar As-Siddiq, jangan sekali-kali engkau takut ketika engkau menjalani perintah Allah. Bagaimana sangkaan dan dugaan engkau jikalau kita berdua? Apakah engkau yakin bahwasanya Allah ada di pihak ketiga? Disitulah kemudian fa'anzalallahu sakinatahu. Ketika ungkapan itu dilafadzkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun menurunkan ketenangan, rasa kebersamaan, rasa dikontrol, rasa diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kunci seorang muslim. Ajaban li amril mu'mini. Sungguh takjub orang mukmin itu. Walaysa li ahadin illa lil mu'minin. Dan rasa takjub itu hanya dimiliki oleh seorang mukmin. Idza asabahu syarrun sabar. Manakala dia dinikmati, manakala dia diberikan sebuah takdir yang kurang baik, maka yang dia lakukan adalah tingkat kesabaran yang sangat tinggi. Dan itulah yang terbaik bagi seorang mukmin. Wa in asabatu syarra syakar. Dan sifat yang menakjubkan bagi seorang mukmin adalah ketika dia diberikan sebuah kenikmatan, maka yang layak dia lakukan adalah mensyukuri, mencoba berbagi, mencoba menasehati untuk saudara-saudaranya. Akhirnya
Jamaah salat Jumat rahimakumullah, inilah yang harus kita tanamkan. Keimanan seseorang itu tumbuh lantaran ada sebuah keyakinan bahwasanya dia melakukan sesuatu, hanya melakukan itu penuh kontrol dari Allah Subhanahu wa taala. Melakukan kebaikan tanpa harus memandang apa kata orang, tapi yang kita lakukan adalah bagaimana aku bisa melaksanakan perintah Allah walaupun semua orang membenciku. Jemaah sekalian, inilah yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW ketika salah seorang sahabatnya Thauban memberikan sebuah kendi yang berisikan air wudhu Rasulullah SAW. Kemudian Thauban itu menumpahkan air itu di tangan-tangan Rasulullah dalam keadaan berwudhu. Disitulah kemudian Thauban menitikkan air matanya, ya Rasulullah, sesungguhnya kedekatan aku dengan engkau adalah sesuatu yang aku dambakan selama hidupku ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana aku nanti ketika Allah bangkitkan setelah padang mahsyar? Bagaimana di hari kiamat nanti ya Rasulullah? Mungkin jarak antara aku sebagai hamba, mungkin jarak dan posisi engkau ya Rasulullah begitu sangat jauh. Bagaimana caranya ya Rasulullah ketika aku mencoba mendekatkan diri bukan hanya di dunia, tapi aku mencoba untuk mendekatkan diri kepada engkau ya Rasulullah di akhirat nanti. Air matanya pun berlinang tanpa terasa. Di situ dilihat oleh Rasulullah SAW. Seraya Rasulullah kemudian bersabda, ya Thauban, almar'u ma'a man ahab. Wahai Thauban, sesungguhnya kecintaan engkau terhadapku, kecintaan engkau terhadap ajaran yang aku bawa, sesungguhnya engkau bisa dekat denganku kapan dan di mana saja sampai hari kiamat nanti dan di padang mahsyar. Sesungguhnya orang yang sangat mencintai diriku, mencintai ajaran dan risalah yang dibawa olehku, ketika dia melaksanakan itu dan melakukan itu hanya demi ikhlas lillahi ta'ala, otomatis dia akan dibangkitkan nanti bersamaku pada hari kiamat. Inilah kunci-kunci dan clue yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW yang merupakan sebuah wujud dari nilai ketakwaan dan keimanan. Ketika mengarungi kehidupan, maka sesungguhnya yang dia lakukan adalah ujian. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan mati dan hidup. Semuanya itu lantaran karena Allah ingin menguji hambanya, siapa di antara hambanya yang amalannya paling terbaik di antara yang terbaik. Jamaah sekalian, di bulan Rabiul Awal, di mana Allah memberikan sebuah keistimewaan terbentang luas di hadapan kita untuk memperbanyak amalan dan ibadah-ibadah yang begitu sangat banyak. Surga yang begitu sangat luas bisa dimasuki dengan berbagai macam ibadah. Orang yang tidak mampu bisa banyak bersedekah dengan zikirnya. Orang yang mampu bisa bersedekah dengan kekayaan. Semuanya itu bisa masuk dalam surganya Allah yang maha luas.